Pernah bosan gak sama aku? Belum. Aku gak bilang enggak ya, aku bilang belum. Kita misalnya udah lama bersama, terus merasa tidak menemukan sesuatu yang harus baru setiap harinya atau dibikin sparks itu masih tetap terjaga. Terus menemukan yang lain, menemukan curiosity tadi, sparks tadi di orang lain. Kita yang perlu mencari sesuatu tuh untuk menyala lagi gitu loh. Bener. Kayak sparks lagi. Iya. Sama kayak sama pasangan ada sesuatu yang sebenarnya kita perlu cari lagi yang bikin ada sparksnya Iya. gitu kan. Halo parents, apa kabar? Kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Coba ini giliran aku yang curhat dan bertanya nih ya, sambil Aku jawab curhat aja ya. sambil bertanya. Oke, apa tuh? Bu, pernah bosan gak sama aku? Belum. Aku gak bilang enggak ya, aku bilang belum. Oh iya, itu artinya apa? Optimis apa gimana? Optimis akan bosan? Jadi gini, kita kan udah berapa? Jalan tahun ke-12. Tahun ini 2024 berarti kita 12 tahun. Jalan tahun ke-12 akan anniversary yang ke-12. Kan katanya pasangan tuh makin lama ya udah makin gitu-gitu aja, makin ada potensi untuk bosen. Karena ya aku bisa mengerti sih kenapa ada kayak gitu, karena kamu udah tahu banyak tentang aku. Gak ada yang misteri lagi gitu seolah-olah. Jadi bisa bosen. Bosen gak? Bosennya sih kalau ditanya ya belum, bukan berarti aku enggak. Kalau ditanya sparksnya hilang atau menurun? Hilang sih enggak, menurun mungkin ya, nggak tahu juga sih. Kok kamu aman banget sih, kayak berusaha kayak jaga aku nih masih aku butuh enggak nih sama lo nih. Dasar kamu tuh Virgo ya. Iya dong. Jadi maksudku ini kalau kita mau mempelajari suatu hubungan ya, kita memang 12 tahun tuh belum ada apa-apanya lah untuk kebahagiaan banyak pasangan lain mungkin yang ada yang 20-40 tahun bareng. Tapi mungkin yang 40 tahun bareng gak bisa ngomong di podcast gini kali ya. Jadi maksudnya kita bisa mengerti kalau misalnya kita di 12 tahun ini bisa jadi ngomong apa lagi ya, tiap hari tuh isinya rutinitas. Tiap hari isinya ya, hari ini Aira sekolah ini, nanti lesnya ini. Tetap masa kamu lupa sih udah setiap hari kayak gini. Hal-hal seperti itu, hal-hal yang menjadikan kita itu suatu pasangan yang kayak bisa jadi melengkapi aja, jalannya kayak robot otomatis. Enggak sih, tapi buatku karena setiap hari walaupun kita punya rutinitas masing-masing gitu ya, dari bangun tidur, ngapain-ngapain sampai malam, tapi selalu punya cerita yang beda menurutku. Nah, karena kita punya walaupun kita satu rumah, satu kasur, terus mungkin beberapa pekerjaan bareng, tapi tuh somehow ada hal-hal beda. Aku punya teman yang beda, kamu punya teman yang beda, aku punya tim yang berbeda sama tim kamu. Jadi kita selalu punya cerita gitu. Kayak yang kemarin aku baru cerita sama kamu kan, apa itu di grup WhatsApp ibu-ibu di pertemananku tuh lagi ngebahas gosip-gosip perselingkuhan kayak gitu-gitulah. Jadi terus aku ceritain ke kamu gitu. Kamu kan ada hal baru dong dari aku. Ya kan? Jadi kita perlu memantau kehidupan orang lain biar tetap seru. Mau dari ngomongin perselingkuhan orang lain, mau ngomongin apa harta kekayaan orang lain tuh kita bahas gitu. Poinnya Nunca adalah menemukan sesuatu yang baru untuk dibahas, selalu ada. Nggak mungkin nggak ada sih sebenarnya. Tapi aku coba sympathize empati ke yang mungkin mengalami gitu-gitu aja, romansnya hilang. Aku juga mengakui bahwa di awal sama di sekarang itu pasti ada perbedaan. Sparksnya tuh beda, bukan aku bilang hilang, tapi sparksnya tuh bisa beda dengan kalau pertama kali kenal kamu, there's so much things to know about you. Di awal ketemu kamu tuh banyak banget hal yang aku belum tahu tentang kamu. Oh ternyata ini gue nggak tahu, dan begitu tahu tuh menarik banget, dan akhirnya tuh kayak wah ini kenapa gue suka. Atau sebaliknya menemukan sesuatu yang kok dia begini sih, beda ya, tapi bisa nggak ya gue mengerti gimana. Itu ada excitement, uncertainty, the beauty of not knowing things tuh ada yang bikin sparksnya beda sama sekarang. Ada itu. Pasti karena sih. Awal pertemuan orang itu jadi menarik satu sama lain itu biasanya berawal dari hal-hal yang kita nggak sadar, kayak bau. Ada riset yang membuktikan bahwa bau itu adalah salah satu sumber atraksi lawan jenis gitu. Bukan lawan jenis, pasangan hidup lah boleh dibilang. Karena baunya tuh something familiar atau something atraktif, itu bisa berasal dari bau secara kalau tidak sadar gitu. Kalau aku kayak dari wangi parfum deh, bukan bau apa gitu. Jadi bisa jadi parfum, karena nggak mungkin bau ketek abis olahraga sih. Aku tertarik karena itu belum males tentu banget, juga. pengennya jauhan. Apalagi kamu ke aku kali ya. Terus ada juga tatapan mata gitu.
Jadi kalau di saat ngomong ini, wow ternyata dia matanya hitam, seperti itu. Jadi ada hal-hal yang di awal itu bikin sparksnya beda. Dan ini juga bisa membahayakan di mana kita misalnya udah lama bersama, terus merasa tidak menemukan sesuatu yang harus baru setiap harinya atau dibikin sparks itu masih tetap terjaga. Terus menemukan yang lain, menemukan ke curiosity tadi, sparks tadi di orang lain. Wajar banget, bukan wajar ya, understandable banget di saat yang ini sparksnya down, terus menemukan sesuatu yang baunya familiar lagi, atau tatapan matanya beda lagi, atau suatu uncertainty-nya yang dimana kita nggak tahu banyak hal, jadi hal yang menarik buat kita. Manusia tuh gampang banget untuk menemukan suatu hal yang menarik terus jadi exciting. Nggak usah pasangan ya, nggak usah ngomongin itu. Kita menemukan hobi baru juga sering kan. Tiba-tiba menemukan hal, gue belajar tentang jam tangan, ini tiba-tiba menarik ya, tentang tanaman, tentang hobi baru apapun tuh. Sesuatu yang nggak tahu menjadi tahu, terus itu ternyata ada hal menarik yang itu bisa attach banget. Dan itu tuh bukan sesuatu yang cepet padam gitu sih menurutku. Kita yang perlu mencari sesuatu tuh untuk menyala lagi gitu loh. Kayak sparks lagi. Sama kayak sama pasangan, ada sesuatu yang sebenarnya kita perlu cari lagi yang bikin ada sparksnya gitu kan. Cari yang ada di comfort zone sebenarnya, yang comfort yang kita ngeliat quote itu comfort tidak agak berbanding terbalik dengan growth, itu nggak pernah ketemu. Kalau kita udah di comfort zone, kayaknya kita nggak bisa bertumbuh dengan gampangnya, termasuk dalam pasangan ini. Jadi kalau misalnya kita ngerasa comfort is good, emang dicari kadang-kadang nyamannya. Tapi kalau itu nyaman kelamaan, nyaman kelamaan. Kalau itu nyamannya kelamaan, akibatnya ya kita nggak tumbuh sebagai pasangan. Jadi kayak kalau aku sama kamu, mungkin kita ingat perjalanan kita mencari keturunan. Nah itu bikin sparks yang berbeda tuh, setiap kali ada naik turunnya. Nah itu kita karena berjuang bareng, kita merasa ada sesuatu yang bikin relationship ini kuat gitu. Terus itu udah ada anak kedua, ada menemukan gimana hidup dengan anak. Nah itu baru belajar juga. Terus lahirlah bisnis. Kita parent talk segala macam. Nah itu suatu mungkin stres yang dibuat bisa jadi. Tapi stres yang mungkin terkontrol oleh kita. Tapi itu suatu objektif baru bisa jadi juga, sehingga menghasilkan sparks ini. Bener nggak? Betul. Kamu ngerasanya apa? Kalau aku nggak cepet. Orang kalau zaman sekarang mungkin bilangnya aku ilfeel, aku cepet ini nih kayak gitu-gitu. Mungkin aku nggak yang tipe mudah ilfeel gitu loh. Kalau ada sesuatu yang ilfeel ya udah, biasanya aku udah aku hempas lah. Tapi kayak misalnya sama pasangan kan nggak bisa dihempas ya. Tapi aku justru mencari sisi bisa sebenarnya sisi seru lainnya gitu loh, Bab. Kayak misalnya kita cari olahraga bareng, kita cari kesukaan yang bareng. Misalnya nih kayak kita suka nonton konser, kita suka apalah, atau misalnya mencoba makanan baru, resto baru nih kita coba yuk. Kita kan menemukan hal-hal baru gitu, dan nggak mesti selalu sama sebenarnya. Tipenya Aryo beda sama tipe gue gitu kan, dan sebaliknya. Tapi aku bisa belajar apa sih yang menjadi menarik buat kamu, walaupun sebenarnya aku gak suka, dan sebaliknya gitu. Iya, kayak itu mungkin yang Nucha contohkan itu adalah yang yang reachable lah, goals yang kecil-kecil, yang kecil-kecil, yang menarik-menarik, yang kayak misalnya olahraga baru bisa coba, tempat restoran baru bisa coba, coffee shop baru, hal-hal itu yang kayak kita tinggal rencanain minggu depan jadi itu kita ke coffee shop baru atau ke restoran baru. Atau kita juga harus bikin yang tadi aku bilang yang jangka panjangnya, yang nggak cuman kita mau nyoba tempat baru, udah habis weekend itu nggak tahu gitu, harus nyoba tempat baru lain lagi. Tapi kita harus punya goal yang panjang, yang nggak bisa dicapai cuman dalam seminggu, 2 minggu, sebulan, untuk bikin sparks ini berjalan lebih panjang lagi gitu menurutku. Ya bikin rumah salah satunya. Berat ya tapi nggak harus diaplikasikan kok. Atau mungkin ada yang pindah sekolah lagi, pindah negara, pindah negara untuk sekolah lagi misalnya. Atau ya berbisnis juga itu ngetes relationship banget tuh. Apakah berantem di kantor bawa berantem ke rumah, hal seperti itu. Nah, buat kalian yang ingin mencoba untuk punya target bisnis bareng pasangan, atau untuk ibu-ibu yang mau menghidupi bisnis impiannya biar bisa support suami serta keluarga, OCBC bisa jadi solusi untuk menyalakan bisnismu. Dengan layanan Nyala Bisnis, rekening bisa dipisah tanpa biaya tambahan, bebas biaya transfer hingga unlimited. Dan kalau menerima pembayaran customer pakai kris, biaya MDR bisa di cashbackin balik.
Pokoknya cuan bisnis terjaga banget. Plus akses pinjaman untuk ekspansi bisnis pastinya jadi lebih gampang. Yuk berani naik level mulai bisnis yang lebih financially fit dengan Nyala Bisnis by OCBC. Apakah tujuan values-nya suatu personal dibawa ke bisnis, hal-hal seperti itu suatu ujian baru sih maksudnya. Tapi kayak kita perlu nanya deh ke pemirsa, ke netizen gimana pemirsa. sih cara kalian untuk keep the sparks alive. Bener, atau tetap nyala. bisa menyala sama pasangannya. Aku juga pengen tahu sih, jangan-jangan itu cara kita doang, Bab. Mungkin orang lain juga nggak gitu amat kali. Iya, tapi kan kita pernah bahas ya, maksudnya ada beberapa cara yang masih bisa, karena salah satunya mungkin punya anak tuh perjalanannya panjang. Dengan punya anak aja itu udah satu sparks alive, dengan artian ya bisa baik bisa buruk sih. Bisa jadi misalnya kalau dasar pernikahannya udah nggak enak terus tiba-tiba punya anak, mungkin bisa jadi malah tambah berat jalaninnya bareng. Tapi kalau dasar pernikahannya enak terus punya anak, kita menemukan hal baru terus di anak nih. Iya benar sih, kayak setiap hari kita menemukan hal baru dari anak kita kan. Benar itu juga nggak nyangka, bahkan punya anak tuh kayak lifetime project lah. Anak sendiri punya ada tahapan-tahapannya. Umur sekian sama sekian goalsnya beda sama nanti umur sekian sama sekian jauhannya ke depannya gitu. Banyak banget sih yang bisa dilakukan sebagai ini keeps the sparks alive. Aku nggak bilang bahwa sparksnya tuh sama dari sebelum ketemu Nucha, di saat awal ketemu Nucha sama sekarang. Masalah lebih besar sama lebih kecil bukan itu sih sebenarnya yang dicari, tapi lebih ke arah sparksnya in a different way. Betul. Iya gak sih? Bener. Tetap menyala dong. Tetap. Kalau kata Sandi Sandoro sih tak pernah padam. Tak pernah padam. Gitu. Jadi dengan keadaan seperti itu, jadi kayak misalnya kita nggak punya ruang lain untuk ada sparks di kehidupan lain, paham kan? Nggak pernah selingkuh ada maksudnya? Selingkuh gitu. Ada To the kesempatan point untuk aja. itu. Ya. To the point aja. Terlalu berbunga-bunga kata-katanya, berusaha berbunga-bunga sebenarnya. Ntar nggak ngerti aku. Jadi memang harus dipahami bahwa ada challenge, ada godaan untuk sparks awal suatu hubungan untuk bermula lagi di hubungan di gimana ya ngomongnya ya, bahwa kalau sparksnya nggak hidup di sini, challenge di mana dia ketemu orang lain tuh pasti selalu ada. Berawal karena sebelum kenal, uncertainty itu tetap balik lagi, uncertainty itu tetap menggoda, bau secara tidak sadar itu tetap menggoda, dan power of tatapan mata, kayak kita masih ngobrol, masih ngelihat mata, itu adalah suatu pertanda bahwa masih ada saling respect, masih ada saling trust secara tidak sadar. Coba deh, gimana rasanya kalau kamu ngomong aku lihat handphone, sering kan? Sering. Nah, kesel sih. Tetap harus berusaha sesekali ngelihat mata gitu. Walaupun ini orang dengerin gue gak sih gitu. Iya. Kadang-kadang aku harus balik handphoneku atau buang aja sekalian. Benar. Tapi aku tuh inget banget dulu waktu kita masih PDKT, masih awal pacaran. Bahkan aku tuh kayak suka ngetes. Misalnya lagi pergi sama cowok gitu ya. Aku ngetes nih orang bisa berapa lama ngeliatin aku gitu. Kayak maksudnya dalam kita ngobrol, nih orang bisa fokus sama aku berapa lama sih gitu. Dan kalau bukan fokus bayarin makananku apa enggak, bukannya? Bukan. Itu juga. Sama fokus ngeliatinnya, karena aku bisa lihat nih orang suka sama gue apa enggak tuh karena tatapannya. Tapi kelihatan sih kalau di saat Nucha, misalnya kita nonton bioskop ya, di saat dia ngeliat handphone berarti itu filmnya udah turun tuh ratingnya tuh. Di mata Nucha udah turun tuh. Tadi mungkin 10 di awal, tapi kalau setengah film tiba-tiba dia ngeliat handphone, gue tahu nih ini udah 9 nih sekarang nih. 5 menit lagi ngeliat handphone turun nih 8 nih nilainya. Ini filmnya lama-lama gak menarik, apa kita keluar aja ya gitu. Gue sama Nucha punya perbedaan selera film sih dikit-dikit, tipis-tipis. Banyak sih. Banyak ya. Banyak. Terus kayak kita misalnya lagi nonton konser atau lagi nonton kemarin stand up comedy gitu ya. Kalau aku bisa nggak ngelihat handphone, artinya nih pertunjukan udah menarik banget. Tapi kalau aku sambil ngeliat handphone, artinya aku udah bosen. Padahal nggak ada yang urgent, maksudnya nggak ada yang ditungguin kayak darurat, ada yang nungguin lagi ada berita apa gitu, enggak. Sebenarnya cuma ngeliat handphone karena bosen gitu. Beda kalau sama yang nunggu darurat. Nah itulah, sama pasangan juga gitu sebenarnya. Kebayangkan kalau misalnya kamu itu menarik di mata dia tuh bisa nggak ngeliat handphone atau nggak ngeliat yang lain. Kecuali handphonenya adalah part of the conversation. Kayak misalnya, Bab lihat nih Bab, gosipnya dia tuh selingkuh sama si ini nih. Itu part of the conversation, jadi boleh dong. Boleh. Atau gini, Bab dia berantem Bab, udah putus Bab. Katanya digugat Bab, pinjam uang pacarnya Bab. Siapa tuh?
Gitu teman-teman. Jadi kalau coba perhatikan beberapa hal to keep the sparks alive. Gue manusia percaya harus selalu punya tujuan. Target bersama, jangka pendek dan jangka panjang. Hal-hal yang pendek tuh artinya yang mudah dilakukan, yang bisa dilihat mata dan bisa cepat selesai small juga. Steps aja. Small steps, tetapi juga sambil secara paralel punya yang jarak jauh atau jangka panjang lah istilahnya. Misalnya KPR 20 tahun. Misalnya KPR 20 tahun, luar biasa kan komitmennya kan. Komitmen Mana panjang. duluan? KPR-nya selesai atau pernikahannya? Jangan gitu. Nah, terus juga jangan lupa itu kalau sparksnya tetap hidup, itu menutup kemungkinan untuk sparks tumbuh di tempat lain. Ingat, sparks tumbuh tuh gampang banget. Uncertainty atau not knowing something itu bisa menjadi sesuatu yang menarik. Terus juga bau seseorang, sampai juga tatapan mata dan kondisi-kondisi lainnya. Betul. Gitu. So gimana Kak? Gini gue tanya deh sekarang, kondisi apa, cara kalian bagaimana untuk tetap menghidupkan sparks itu? Mungkin sparks yang berbeda dari sejak awal ketemu, terutama untuk teman-teman yang mungkin udah 5 tahun, 10 tahun, kasih tahu juga udah berapa tahun bersama, 15 tahun, 20 tahun, tulis di kolom komentar, nanti kita diskusikan lagi. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share postingan ini, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.